Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini jumpa lagi ya di Java Trade ya. Di hari Jumat pagi ini, hari Jumat pagi kita mau coba open posisi. Kita lihat market dulu ya teman-teman ya. Ada di marketnya di Crypto IDX ya, Crypto IDX karena yang lain masih OTC. Kalau pagi itu kita lihat di jam 7.40 sampai sekitar jam 7.50 atau sama jam 8 itu marketnya masih sideways ya, masih jelek dan terbentuk tren naik dan tren turun kecil itu, tetapi masih masuknya kalau ini saya bilang agak sideways juga, sideways yang berpola sedikit tapi kurang bagus juga, banyak koreksi-koreksian teman-teman. Hati-hati, jadi untuk open posisi di market seperti ini banyak koreksian sehingga banyak terbentuk yang namanya support dan resisten teman-teman. Jadi hati-hati untuk open posisi di sini, sering kebentur jadinya. Jadi kita mau coba sebetulnya, tetapi masih ada di area sideways juga teman-teman. Ini sudah terbentuk yang namanya udah mau tren turun cuma dibatalkan lagi jadi naik lagi. Ini bakalan kayak gini terus seperti ini teman-teman, sepertinya kayak gini terus. Jadi kita tunggu ya teman-teman ya, jadi kita tunggu yang bagus, momen yang bagus, baru kita bisa open posisi. Oke teman-teman, saya open posisi di situ ya, walaupun ini area sideways ya teman-teman ya, tapi saya coba open posisi. Coba open posisi di sini teman-teman. Untuk penjelasannya nanti saya jelaskan ya, kalau misalkan ini tidak terjadi pembatalan lagi. Tapi kalau misalkan terjadi pembatalan lagi, berarti ini marketnya memang lagi jelek teman-teman. Jelek berarti analisa kita udah nggak masuk gitu di market seperti ini. Dan terjadi pembatalan lagi sepertinya teman-teman. Kita lihat dulu ya, apa kuat dia turun. Nggak kuat ya teman-teman ya, ini nggak kuat turun, malah informasinya naik. Jadi kenapa tadi saya open posisi di sini teman-teman? Di sini informasinya turun, di sini merah juga, informasinya merah. Sebetulnya ini lemah ya, lemah, tapi close price-nya ini sudah menembus yang namanya candle hijau. Jadi biasanya ini nanti terbentuk yang namanya merah kembali ya teman-teman ya, cuma terjadi pembatalan yang lahir itu candle hijau dengan sumbu atas itu penolakan ya. Biasanya nanti yang lahir merah kembali, tapi saya tidak tahu nih karena marketnya emang lagi seperti ini. Takutnya nanti malah hijau lagi naik ke atas itu teman-teman. Kalau misalkan ini marketnya merah dan dia menembus yang namanya support di sini, saya berani kompensasi di sini K1 ya teman-teman ya, K1, karena sebentar teman-teman. Kalau candle yang ini lahir merah kembali ya teman-teman dan menutupi dan menembus support yang ini teman-teman, saya di sini berani K1 ya, karena ini masih berarti tren akan turun lagi teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ini hijau lagi, fix ini udah nggak bisa kita analisa, berarti sideways nya tidak berpola teman-teman. Jadi kita tunggu ya, tunggu candle yang lahir ini seperti apa dia merah lagi dan turun menembus. Oke teman-teman, saya berani open posisi di sini, kompensasi ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, sambil jalan ya teman-teman, kita jelaskan. Jadi yang namanya sideways itu ada yang namanya sideways mana ini. Jadi yang namanya sideways itu teman-teman ada sideways berpola,
dan sideways tidak berpola. Nah, perbedaannya apa teman-teman antara sideways berpola dan sideways tidak berpola? Ini sambil lihat ini aja teman-teman ya, sambil kita jelaskan. Ya, kalau misalkan teman-teman mau fokus ini dulu sebentar lagi kok. Kita lihat ya. Alhamdulillah profit. Oke teman-teman, sebelum ini kita jelaskan dulu ya, barangkali penasaran dengan cara open posisi saya tadi. Jadi begini teman-teman, ini kan trennya di sini sideways teman-teman, sideways. Lalu ada kenaikan sedikit ya, nembus area resist. Ternyata di banyak pembatalan di sini dengan banyaknya sumbu atas teman-teman. Akhirnya dia turun retest ya, naik lagi dia dan turun lagi teman-teman. Nah di sini sebetulnya sudah masuk yang namanya area sideways lagi teman-teman. Nah untuk di sini karena masih area sideways sebelumnya ya, banyak support dan resist di situ. Di sini kita dilarang yang namanya open posisi teman-teman, dilarang yang namanya open posisi. Dan lalu muncul ya candle-candle seperti ini candle-candle rejection seperti ini. Lalu muncul candle yang agak normal nih, saya bilang normal ya, candle normal ya. Lalu saya berani tadi open posisi pertama di sini teman-teman. Di sini open posisi pertama ini dan loss. Ya trading itu memang kadang gitu teman-teman. Tidak ada yang 100%. Tidak ada yang 100%, semuanya di bawah 100%. Ada yang bilang 99% dan lain-lain. Karena adanya pembatalan ya teman-teman ya, adanya pembatalan seperti ini. Di sini hijaunya sudah minta turun teman-teman. Saya lihat di sini hijau minta turun. Lalu merah ini lemah sebetulnya. Infonya lemah. Tetapi dia sudah ada di tengah-tengah sini teman-teman. Ada tengah-tengah sini, makanya saya berani open posisi ya. Sell ya. Karena supportnya masih lumayan ini. Tapi dia langsung naik. Tidak mencoba retest dulu. Dia langsung naik ke atas. Langsung naik membentuk candle hijau dengan penolakan panjang. Penolakan lalu muncul candle merah. Candle merah lemah ya. Lalu muncul candle merah kembali yang ini. Ini candle merahnya ini informasi turun teman-teman. Dipastikan kuat ya, karena apa? Karena si candle merah ini sudah menembus support yang ini teman-teman. Sudah menembus dan sudah berada di luar area sideways ini teman-teman. Sudah berada di luar ini. Makanya saya berani yang namanya open posisi sell di sini. Sell. Nah, kenapa saya berani open posisi sell lagi? Candle merah yang ini, yang lahir ini tidak ada sumbu bawah sama sekali. Artinya belum ada penolakan, teman-teman. Untuk candle yang ini. Walaupun candle ini kecil ya, tetapi tidak ada sumbu bawah. Jadi belum ada penolakan sama sekali di sini, teman-teman. Makanya saya berani open posisi kompensasi sell di situ ya. Jadi kalau misalkan kalian kompensasi, kalian benar-benar harus cari momen yang benar-benar tepat teman-teman. Jadi satu kali OP cukup ya, satu kali kompen. Jangan sampai masuk K2, K3 dan K4 ya. Berarti kalian itu analisanya itu tidak matang kalau sampai seperti itu teman-teman. Jadi kita itu untuk bertrading itu maksimalkan yang namanya analisa ya teman-teman, dan minimalkan yang namanya kompensasi begitu. Oke teman-teman, sepertinya ini tren masih lanjut ya untuk turun ya. Masih lanjut turun. Kalau misalkan kalian mau open posisi di seperti ini, kalian seperti biasa. Kalau misalkan open posisi sell itu di saat di downtrend ya, utamakan cari candle-candle seperti ini untuk amannya teman-teman, biar nggak sliding. Misalkan ada doji lalu kelahir candle merah, kita bisa merah lagi. Nah seperti itu teman-teman. Dan video untuk open posisi saat downtrend atau uptrend saya sudah upload di video sebelumnya, silahkan kalian lihat. Dan kali ini saya mau menjelaskan yang namanya yang tadi, sideways berpola dan sideways tidak berpola. Nah dua-duanya ini sama sideways teman-teman. Artinya sideways apa? Konsolidasi, dan di situ terjadi banyak penolakan, candle hijau lalu candle merah, candle hijau lalu candle merah, seperti itu. Jadi terbentuk support resist kayak gitu teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ya. Sebentar saya kecilkan dulu angkanya, sering kepencet soalnya.
Kalian bisa dilihat di sini. Nih contohnya. Maaf teman-teman. Sudah musim hujan jadi ini kesehatan juga agak kurang ya. Kalian bisa lihat di sini teman-teman. Di sini ada yang namanya sideways. Nah, saya sebut ini sideways tidak berpola. Sideways tidak berpola kenapa? Karena lahirnya itu hijau, lalu merah, lalu doji, lalu hijau, doji, hijau, dan lain-lain. Itu kita tidak bisa bertrading di market yang seperti ini teman-teman. Jadi ini sideways tidak berpola itu sangat dilarang untuk open posisi di market seperti ini. Dan yang kedua, ada yang namanya sideways berpola teman-teman. Sideways berpola itu seperti apa? Jadi ini sideways teman-teman nih, ini sideways masuknya, ini sideways. Tetapi dia masih memiliki pola naik turunnya itu masih jelas gitu. Masih jelas, jadi masih memiliki jarak, bukan hanya satu candle merah, satu candle hijau seperti zebra. Dia masih memiliki jarak teman-teman. Jadi ini sideways, di sini kita masih bisa analisa. Turun di sini infonya ini lemah, ini minta naik. Kita bisa OPEC buy. Di sini minta turun candle hijau ini candle merahnya minta turun juga, kita bisa OP sell di sini. Jadi begitu teman-teman. Jadi masih memiliki pola teman-teman. Seperti ini juga, ini Marubozu hijau lemah artinya minta turun, dan merah ini dengan sumbu atas minta turun, tidak ada kebocoran sumbu bawahnya, bagus sekali, ini kita bisa OP sell 1 menit. Nah, seperti itu. Jadi sideways berpola ini kita masih bisa bertrading di sideways yang seperti ini teman-teman. Walaupun area sideways ini masih bisa bertrading di area seperti ini. Jadi walaupun kata orang-orang, oh ini area sideways, ini area tulang dan lain-lain, tetapi bagi saya itu sideways itu masih bisa dibagi lagi menjadi dua, sideways yang berpola dan tidak berpola. Kalau semua area sideways kalau semua area sideways dibilang tidak bisa bertrading, itu salah besar teman-teman. Jadi selama area sidewaysnya seperti ini, kita masih bisa masih bisa bertrading. Dan untuk area sideways seperti ini sebetulnya kalau kalian masih pengguna ya, kalau kalian masih sebagai pengguna indikator ya, saya sarankan sih tidak usah menggunakan indikator. Tetapi kalau kalian yang terbiasa menggunakan indikator ya, untuk area sideways ini kita masih bisa pakai indikator yang namanya RSI. RSI dengan settingnya 10 ya. RSI 10 ya teman-teman. Jadi kalau nanti di indikator kalian misalkan di bawah sini kita pasang RSI. Begitu grafiknya naik sampai atas, kalian bisa OP 3 menit ya. 3 menit untuk sell teman-teman, untuk sell. Dan setelah menyentuh bawah sini ya, kalian bisa OP 3 menitan untuk buy gitu teman-teman. Tetapi saya sih, kalau kalian lihat video saya dari awal, saya tidak pernah menyarankan yang namanya pakai indikator. Ini untuk kalian saja yang misalkan terbiasa menggunakan indikator teman-teman. Oke, jadi kenapa saya sangat melarang penggunaan indikator? Yang pertama teman-teman, indikator itu hanya alat bantu teman-teman. Indikator hanya alat bantu yang terbentuk dari lahirnya candle. Lahir candle dulu, lalu muncul yang namanya indikator. Candle hijau, baru candle merah. Misalkan candle merah, baru indikator itu turun. Seperti itu teman-teman, yang namanya indikator itu. Yang kedua, kita tidak bisa ya, namanya indikator itu akurasinya kurang bagus menurut saya untuk bermain di 1 menit. 1 menit indikator itu kurang bagus teman-teman. Saya dari awal juga bertrading menggunakan indikator. Tapi setelah saya mengetahui yang namanya candlestick, pola candlestick seperti ini, informasi yang dibawa candlestick itu, saya menghilangkan yang namanya indikator, karena indikator ini akurasinya kurang bagus untuk di 1 menit. Yang ketiga teman-teman, yang namanya indikator ini teman-teman, indikator ya, ini tidak bisa dipakai di semua market teman-teman. Jadi kalau misalkan market kalian lagi sideways, kalian harus pakai indikator A. Market kalian lagi uptrend, kalian harus pakai indikator B. Gitu teman-teman. Jadi kalian tidak bisa yang namanya pakai semua indikator itu di satu market.
Yang keempat, yang keempat ya. Kalian harus paham betul yang namanya indikator itu apa. Nah, untuk belajar indikator ini sendiri dengan banyaknya indikator ya, kalian harus perlu waktu lagi. Perlu waktu. Dan kalian harus tahu kelemahan dari tiap indikator itu apa. Gitu teman-teman. Jadi untuk ini saya anggap ribet ya. Ribet bagi yang sudah bertrading tanpa indikator itu enak sekali teman-teman sebetulnya. Kalian bisa menghilangkan saja, mencoba hilangkan ya indikator, hilangkan satu persatu karena kalian indikator itu mau lihat apa? Mau lihat uptrend. Lihat uptrend di sini kelihatan kok. Lihat uptrend di sini kelihatan. Nah, ini sedang downtrend. Sedang downtrend. Ini sedang sideways. Jadi di sini semua sebetulnya kelihatan teman-teman. Kalau misalkan uptrend dan downtrend itu tidak perlu yang namanya penggunaan indikator ya. Jadi banyak juga teman-teman soalnya yang pakai indikator ini cuma buat ikutan mentornya yang dari YouTube. Pakai indikator ini cuma buat ikutan mentornya, tapi kalian semua tidak paham yang namanya indikator. Jadi lebih baik kalian yang lakukan itu untuk bertrading pemula itu pahami yang namanya SNR. Yang kedua pola candlestick, candle ya. Yang ketiganya itu informasi candle, info candle. Nah sudah ini tiga ini kalian bisa yang namanya open posisi teman-teman. Karena yang kenapa harus SNR dulu? Saya sering bilang ya di video-video saya sebelumnya ya. Yang namanya strategi, apapun strategi kalian akan mudah dipatahkan dengan SNR ini teman-teman. Jadi yang nomor satu itu yang trader perlu belajar itu SNR, matangkan yang namanya SNR. SNR itu apa? Support itu yang seperti apa dan resisten itu yang seperti apa. Sudah saya upload di video sebelumnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya videonya, mungkin bakal kepanjangan, ini sudah panjang banget, sudah 17 menitan. Jadi intinya semua yang sudah lihat video saya ini, kalau misalkan kalian mau bertrading di area sideways itu tidak masalah, tapi lihat dulu sideways yang seperti apa teman-teman. Dan yang kedua, penggunaan indikator lebih baik dihilangkan. Kalian fokus yang namanya belajar tentang informasi arah candle, karena itu lebih mudah teman-teman, bisa dipakai di semua market dan tidak ada perubahan per minggu teman-teman. Contoh, misalkan kalian belajar tentang pola candlestick itu, di situ ada hammer. Ada hammer hijau. Minggu depan itu kalian belum tentu ketemu yang namanya hammer hijau teman-teman. Gitu. Jadi yang namanya market itu tiap minggu, tiap bulan itu berubah, tetapi penggunaan indikator itu tetapi jika kalian bisa membaca informasi candlestick itu tidak akan berubah seumur hidup. Saya sudah pakai yang namanya pembelajaran tentang informasi candlestick itu, dan dari awal sampai sekarang itu tidak ada yang berubah. Sumbu hijau tetap mengikuti sumbu dan merah tetap mengikuti body. Itu sudah paten teman-teman, tidak akan berubah. Oke, jadi teman-teman itu saja ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng untuk dapatkan video terbaru dari saya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.